Kalau kuliah di sana itu langsung bisa ke perguruan tinggi di Madinah misalnya. Nah dulu misalnya kalau mahat yang masih mahat ya, yang baru 2 tahun itu, lulus 2 tahun, itu rata-rata bisa diterima di Libya dan di Madinah misalnya. Jadi kalau ada Mahat Ali, Ali sebelumnya itu masuk ke Libya dan masuk ke Madinah itu gampang. Nah itu salah satu di antara identitasnya. Nah untuk dunia perjurnalan, Ali masih belum dikenal ya. Nah, oleh karena itu dengan jurnal ini diharapkan bisa muncul identitas baru bagi Ali. Jadi Ali nanti akan dikenal kampus yang aktif di dalam jurnal. Bahkan mungkin nanti dosennya memberikan pelatihan-pelatihan jurnal di perguruan tinggi lainnya. Amin. Nah, kemudian yang kedua, jurnal itu sebagai ciri komunitas. Nah, Anda bisa bayangkan ya, jurnal di UIN itu namanya JIS, Journal of Islamic Studies. Nah itu Journal of Indonesian Islamic Studies. Itu tulisannya setahun, atau sekali terbit itu 2 kali terbit ya setahun. Itu sekali terbit itu hanya 12 tulisan. 12 tulisan. Jadi kalau setahun hanya 24 tulisan. Itu yang ngantri sudah ratusan. Nah, tulisan satu dimuat itu harus bayar sekarang. Harus bayar. Paling tidak bayarnya 5 juta. Nah, bisa dibayangkan kalau 5 juta kali 12 tulisan. Sudah berapa? 60 juta ya. Nah, sudah 60 juta itu. Itu baru jurnal satu. Itu sudah bisa menggaji karyawan. Khusus untuk pengelola jurnal saja. Nah, ini salah satu di antara sumber pendapatan ya, yang nanti poin yang keempat itu. Jurnal sebagai sumber pendapatan. Jadi kalau serius, itu bisa menjadi sumber pendapatan. Jadi siapa yang ngelola jurnal, ini baru jurnalnya saja ya. Jurnal itu kalau sudah terkenal, itu jurnal pengelolanya akan diundang kemana-mana untuk presentasi. Misalnya nih, nanti jurnal Fasoha ya. Nah, kalau Fasoha itu terkenal nanti, yang ingin tulisannya dimuat harus bayar. Kalau misalnya di Fasoha sudah masuk Sinta 1 misalnya, harus bayar itu, harus bayar 1 juta. Nah, misalnya 1 juta. Kalau tulisannya dimuat itu 12 misalnya, itu sudah minimal punya pendapatan 12 juta. Ya, itu baru dari jurnal, orang lain yang nulis. Nanti kalau sudah terkenal, Sinta 1 Fasoha ini terkenal, maka pengelolanya akan diundang kemana-mana. Anda bisa bayangkan, sekali undang, itu kalau mungkin webinar ya, mungkin 2,5 juta. 2,5 juta itu, sekali tampil itu. Nanti kalau sudah era offline, Anda bisa naik kemana-mana naik pesawat, karena diundang di seluruh Indonesia. Ya, bisa tahu Aceh sampai Ambon. Itu bisa kemana-mana Anda untuk mempresentasikan bagaimana mengelola jurnal sampai bisa masuk Sinta 1 itu. Nah ini rezekinya yang mengelola jurnal, ya dapat dunia akhirat itu ya. Oke, yang ketiga, jurnal sebagai kontribusi perguruan tinggi untuk pengabdian pada masyarakat. Nah ini salah satu di antara pengabdian dari seorang penulis dengan memberikan kontribusi hasil penelitiannya di masyarakat.
Nah, lewat jurnal ini. Nah, ini saya kira menarik ya. Jadi kalian nanti mungkin di pesantren entah jadi ustadz, entah jadi guru biasa, entah jadi kepala pondok, masih bisa nulis itu. Sambil ngajar, sambil mengabdi di pondok, Anda bisa nulis. Nah, nulis sekarang di perguruan tinggi itu juga dikasih harga. Di UNER kemarin itu orang bisa nulis jurnal itu dihargai 25 juta. Itu satu artikel itu. Jadi ada satu orang itu dia ditarget, nah, dia nulis itu 4 jurnal itu setahun. Wis 100 juta. Itu 100 juta itu. Kira-kira cukup ya hidup 100 juta untuk setahun ya. Nah, lebih-lebih itu. Apalagi Anda yang sudah serius menjadi nanti ingin jadi dosen misalnya, itu hidup dengan jurnal sudah cukup. Jadi Anda dakwanya nanti lebih ikhlas ya, dakwanya lebih fokus itu. Karena sudah ada jurnal yang menjadi mesin uangnya. Nanti mungkin Anda pesantren Anda ditulis ya, ditulis menjadi tulisan di jurnal. Kemana-mana Anda dakwah kemana-mana Anda tulis menjadi jurnal. Saya kira banyak sekali jurnal-jurnal yang mungkin belum tersentuh. Nah, nanti Ustadz Faiz mungkin akan memberikan jurnal-jurnal mana yang butuh tulisan kita itu. Saya kira jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6 itu mungkin yang Sinta 3 sampai 6 ya, itu masih mungkin butuh tulisan. Tapi mungkin mereka belum tahu sumber tulisannya itu dari mana itu. Nah, mungkin kalian nanti salah satu di antara kontributor untuk menulis jurnal. Itu sekarang perguruan tinggi butuh tulisan itu untuk masuk menjadi Sinta 1, itu harus merangkak dari Sinta 6 dulu. Nanti meningkat jadi Sinta 5. Nanti tahun berikutnya 2 tahun lagi menjadi Sinta 3. Tahun berikutnya Sinta 2. Nanti berikutnya Sinta 1. Kalau sudah Sinta 1 menaik lagi menjadi reputasi. Nah, jurnal bereputasi internasional. Jadi tulisan kita nanti yang baca bukan hanya orang Indonesia, tapi orang seluruh dunia. Anda bisa bayangkan itu, tulisan kita dibaca oleh orang sedunia. Padahal orang-orang barat itu kalau nulis ya yang sulit yang sederhana-sederhana saja. Kehidupan Aa Gim, nah gitu aja sudah jadi tulisan. Nah kita kan nanti bisa menulis kehidupan dakwah, kehidupan juru dakwah yang lagi tenar di TV atau di media sosial misalnya. Anda cukup datang mengamati dakwanya Ustadz Firanda misalnya, itu sudah jadi tulisan itu, bisa jadi masuk jurnal. Itu diantaranya keistimewaan, ya, jurnal dan keilmuan. Semakin Anda terjun di jurnal, maka keilmuan Anda semakin dalam. Kitab-kitab para ulama bisa Anda tulis ulang dalam bentuk jurnal. Nah, ini salah satu di antara kelebihan. Oke, berikutnya. Kerangka jurnal ya. Nah, kerangka jurnal ini penting saya kira. Jurnal ini enggak ribet-ribet banget kok. Ya, jurnal ini sangat gampang dan sangat mudah. Kerangkanya sangat sepele kelihatannya. Ya. Nanti kerangkanya itu harus ada abstrak. Ya, abstraknya harus bagus karena yang dibaca itu oleh penulis awal sebelum membaca yang keseluruhan itu harus yang menarik itu di abstrak. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu yang menarik harus wajahnya dulu, penampilannya dulu. Itu di abstrak. Kalau abstraknya menarik, membuat orang
penasaran, maka dia akan baca introduction-nya, baru isinya. Kalau orang nggak tertarik karena abstraknya nggak bagus, maka ini kecelakaan bagi tulisan karena nggak dibaca orang. Anda bisa bayangkan misalnya kalau di jurnal yang Sinta 1 itu, atau di UIN namanya JIS, itu ratusan yang masuk tulisan itu. Itu nggak mungkin dibaca semua. Maka yang dibaca adalah abstrak. Kalau abstraknya bagus ya masuk, kalau enggak masuk sampah. Sama ya. Nah, makanya bagi kalian penting untuk bisa menulis abstrak. Nanti saya kasih contoh ya bagaimana menulis abstrak yang standar internasional ya. Mungkin nanti Anda standarnya standar nasional aja dulu. Nah, mungkin bisa ditampilkan ya cara buat abstraknya. Ya, di bawah. Enggak kelihatan di situ. Saya nggak bisa ngakses ya. Yang abstrak aja. Ini coba. Oh bukan. Yang ada abstrak nggak? Ntar ya. Diajarin. Yes. 5-5-nya enggak apa. Nah, coba nanti kita akan pandu bagaimana cara membuat abstrak. Oke, abstrak itu diawali dengan judul ya. Nah, judulnya harus menarik. Bukan. Yang Aceh, yang awal, Roots. Roots and Prospect. Nah ini juga bisa. Atau yang Roots, ada yang Roots. Iya, contohnya saya kasih contoh 2 aja. Ini sama yang satunya, Roots tadi. Ada Roots-nya? Oke. Nah ini. Nah, saya buat contoh ini. Contoh judulnya begini judulnya. Atasnya mana atas? Paling atas? Oke. Conflict of Daya and Salafi in Aceh. Itu judul besarnya ya. Konflik Daya dan Salafi di Aceh. Kebetulan riset saya tahun lalu di 3 provinsi. Saya ditugaskan untuk meneliti konflik Salafi di 3 lokasi. Karena lokasi itu sangat besar dan konfliknya lumayan. Yang pertama di Bogor.
Studi kasusnya di Miyah, Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Itu di Bogor ya, kasus konflik Salafi dan Ajengan. Nah, kalau di sini Kiai, sana namanya Ajengan. Yang kedua di Lombok, konflik Salafi dan Tuan Guru. Dan yang ketiga di Aceh ini. Di Aceh ini konflik Daya, Salafi dan Daya. Daya itu pesantren di sana namanya ya. Di Aceh ada Departemen Daya di Kementerian Daya di Aceh itu. Makanya perlawanannya lebih kuat. Mungkin di antara kalian ada orang Aceh? Enggak ada ya orang Aceh ya? Enggak ada ya? Perlu ada orang Aceh itu. Kalau ada orang Aceh yang kuliah di Steali misalnya, nah itu menarik itu. Atau mungkin kejauhan ya, Steali Surabaya bagi Aceh. Karena memang naik pesawat juga 2 kali. Nah, judulnya cukup simpel, Conflict of Daya dan Salafi in Aceh. Saya ingin memotret ya, konfliknya kan banyak, materi konfliknya banyak ya, maka saya mengerucutkan, mengerucut, mengecil, fokus between conflict and harmony, di antara konflik dan harmoni. Tahu harmoni ya? Ini harmoni diterjemahkan malah nggak ngerti nanti ya. Harmoni, kerukunan. Roots and prospect of Aceh Nis Salafi and Daya, akar dan prospek orang-orang Salafi dan Daya incoming the term to term with ideological differences. Untuk merespon tentang perbedaan ideologi. Nah, ini saya coba ingin sampaikan. Ya. Yang pertama, pintu masuknya itu Anda sudah langsung fokus, ya, fokus. Konflik keagamaan antara kaum Salafi dan masyarakat Muslim lokal banyak terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Nah, saya ini sudah memberi pengantar global dulu, bahwa konflik antara Salafi dengan Muslim lokal itu di mana-mana, di Aceh, di Medan, di Kalimantan, di Sumatera, di Lombok, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Makassar atau Kalimantan, Sulawesi, di Jakarta. Semuanya itu banyak, konflik itu sangat banyak sekali. Ini orang sudah belum tahu ini konfliknya itu di mana. Maka kemudian saya memberikan pengantar. Ini konflik siapa dengan apa. Jadi yang saya ingin potret adalah konflik keagamaan antara kaum Salafi dengan Muslim lokal. Kemudian kedua, saya langsung masuk ke jantungnya. Nah, di abstrak itu juga gitu ya. Jangan lari kemana-mana, langsung jantungnya apa. Maka kemudian saya langsung fokus. Yang menarik, dalam konteks Aceh, konflik cenderung resisten dan vokal. Kalau di tempat lain, konflik diajak damai selesai. Diajak ketemu, ngopi bareng selesai. Diajak ketemu, kendurenan selesai ya. Kalau untuk Aceh ini enggak ini. Yang menarik dalam konteks Aceh, konflik cenderung resisten dan vokal. Nah, ini penjelasannya banyak nanti. Penjelasannya enggak harus di sini nulisnya, nanti di mana? Di tulisan, diisi. Misalnya kalau saya ingin mengulas konflik cenderung resisten dan vokal, itu
Karena di lapangan menunjukkan bahwa orang Aceh itu sama-sama punya harga diri. Jadi kalau di Jawa, di tempeleng pipi kanan, ya itu dikasihkan pipi kiri, supaya imbang ya. Jadi kalau di Aceh enggak, orang ditempeleng pipi kanannya, maka yang ditempeleng tadi membalas, harus nempeleng ulang. Karena mereka punya harga diri. Harga dirinya apa? Kalau saya ditempeleng, terus saya diem, maka dia akan nempeleng saya yang kiri. Itu khasnya orang Aceh. Sama itu, dakwah di sana juga begitu. Dikejar-kejar malah ikut ngejar juga. Ya, didatangi aparat, diancam, mereka berani ngancam juga. Itu khas Aceh. Jadi teman-teman eh, salafi di Aceh itu, mereka tidak gentar ketika didatangi aparat keamanan. Didatangi kaum daya, didatangi siapa saja, karena dia memiliki prinsip sebagai orang Aceh, resisten dan vokal. Karena memang orang Aceh itu asli orang Aceh itu tinggi besar ya, tinggi besar orang Aceh itu, yang orang asli ya, nggak kayak kita orang Jawa, orang Kediri itu, kurus kecil ya, nah, pendakwanya kurus dan kecil, terus kemudian ketika ditekan itu mengkeret, ya. Kalau orang sana enggak, orangnya tinggi besar, ketika dilawan melawan dia, itu yang kemudian orang Aceh itu cenderung resisten. Kalau dia memegang kebenaran, kuat dia, sulit untuk dilawan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan konflik tersebut berkelanjutan. Nah, ini yang poin penting ini. Orang pasti menarik itu. Kenapa kok enggak bisa dilerah itu? Ya karena itu tadi, punya watak yang punya harga diri tadi. Jadi orang Aceh itu kalau ngomong ya terbuka, banter, enggak ada bisik-bisik. Ya. Nah, kemudian saya ingin langsung masuk itu. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi akar konflik antara kaum Daya dan Salafi di Aceh. Langsung itu. Jadi tulisannya ini harus langsung to the point. Untuk apa penelitian ini? Ya ini, untuk mengeksplorasi akar konflik, penyebab konflik ini apa? Konflik antara kaum Daya dan Salafi di Aceh. Nah, sudah langsung itu orang langsung fokus melihat konflik antara kaum Daya dan Aceh, serta mengetahui proses perdamaian di antara dua kelompok tersebut. Sudah akarnya dicari, ketemu. Yang kedua, yakni prospek perdamaian. Seperti apa? Saya kemarin melihat abstrak dari semester 5, semester 6, itu banyak yang tanda bahasa Jawanya itu nguyai segoro. Tahu nguyai segoro ya? Menggarami laut. Nah, laut kan sudah asin ya. Laut itu sudah asin, kemudian dikasih garam. Nah, itu kan mubadzir. Nah, abstrak yang saya baca di punyanya mahasiswa itu banyak yang nguyai segoro. Jadi apa yang sudah orang tahu, dikasih tahu. Nah, misalnya kemarin gini ya, corona itu merupakan penyakit yang berbahaya. Orang umum kira-kira sudah tahu nggak kalau corona itu berbahaya? Sudah tahu kan? Ngapain dikasih tahu? Sama seperti garam rasanya asin misalnya. Orang kan sudah tahu, ngapain dikasih tahu? Nah, itu yang banyak saya lihat ketika presentasi anak semester 5. Ya, ketika menunjukkan corona adalah penyakit yang berbahaya. Mas, itu.
Sama yang metodologi penelitian begitu juga sama. Ketika dia memotret konflik Salafi dengan masyarakat misalnya. Itu juga sama ketika menuturkan itu. Nah, mungkin saya masih menyimpan filenya itu. Mungkin bisa saya bacakan bagaimana nah misalnya gini ya, ini yang saya baca yang masih belum direvisi ya. Nah, misalnya begini, saya ingin baca abstrak misalnya. Pada tahun 2020, dunia tergoncang dengan datangnya COVID-19. Orang sudah tahu enggak? Orang sudah tahu, ngapain dikasih tahu? Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan bahwa virus corona sebagai pandemi. Orang kan sudah tahu itu bahwa corona itu pandemi, ya tahu orang. Dunia tahu. Siapa yang enggak tahu? Ya. Wabah ini menyebar luas dengan sangat cepat sehingga menimbulkan kepanikan di berbagai belahan dunia dan daerah. Iya kan? Ini semuanya kata-kata ini orang sudah tahu arahnya, sudah tahu maksudnya. Nah, pandemi COVID-19 memberi dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia. Juga sama itu. Jadi mulai awal sampai pertengahan itu tidak ada yang baru. Nah, ini salah satu di antara contoh bagaimana cara membuat abstrak itu. Abstrak kita ini ternyata banyak mubadzirnya. Kalian sudah hafal no? Dalilnya mubadzir itu tidak boleh ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Makana ya apal itu. Dalilnya banyak sekali apal. Tapi di dalam menulis ini Anda banyak melakukan mubadzir ini. Nah, itu yang semester 5 ya. Saya ingin tunjukkan yang semester 6. Ketika membuat proposal, bukan proposal, apa itu? Jurnal. Nah, saya baca anunya aja apa? Bahkan banyak yang tidak menulis abstrak. Nah, itu karena mungkin nggak tahu. Sebentar ya. Saya buka salah satu di antara contoh abstrak yang sudah dikirimkan ke saya, yang sudah dipresentasikan ya, mungkin semalam. Nah, misalnya gini ya, salah satu abstrak ini saya baca. Perkembangan dakwah sunnah di Indonesia cukup signifikan. Melihat proses penyebarannya dan kebutuhan terhadap dakwah sunnah dari tahun ke tahun ditandai dengan respon. Ada sesuatu yang baru ini yang disampaikan. Enggak ada ini, enggak ada yang baru. Kemudian di sisi lain terdapat problematika yang cukup dinamis dan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang awal mula hanya sekedar kabar burung atau rumor tuduhan dari mulut ke mulut hingga berbagai konflik sosial kultural di berbagai daerah. Nah, ini kan sama ini. Sama, enggak ada sesuatu yang baru. Orang sudah tahu bahwa dakwah salaf ini mengalami perlawanan, tuduhan, rumor, kabar burung. Akhirnya, problematika tersebut terkadang berupa penolakan terhadap kegiatan dakwah suatu lembaga hingga pengusiran. Nah,
Nah, ini salah satu contoh membuat abstrak tapi nggak nyinggung sama sekali apa yang ditulis. Ya, kalau misalnya nelitinya di Situbondo, ya tulis di Situbondo. Sama seperti ini ya, tulisan di Aceh, ya Aceh yang banyak diungkap. Nah, ini salah satu di antara contoh. Maka nanti untuk mahasiswa semester 5 dan 6, setelah membaca abstrak ini, sudah otomatis bisa merevisi jurnal yang sudah dipresentasikan dalam minggu kemarin. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola perdamaian di Aceh. Manfaat praktis ini bagaimana mengetahui pola perdamaian di Aceh antara Salafi dan Daya, sehingga menjadi model untuk penyelesaian konflik di tempat-tempat lain. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa konflik antara orang yang punya harga diri dengan orang yang sama-sama punya harga diri itu kan sulit. Maka kemudian perlu, kalau ada pola penyelesaian konflik, dua pola masyarakat yang keras-keras ini, maka akan menjadi model itu. Akan menjadi model dan contoh rujukan apabila ada konflik yang sama di tempat lain. Nah, ini kan unik sekali ya. Karena kalau konfliknya orang yang keras dengan orang yang lunak, ya selesai. Ada orang dipandang kafir, kemudian diusir, orang yang diusir itu langsung lari, ya sudah selesai. Kalau ini enggak, orang Aceh ini, diusir malah balas ngusir. Dipukul malah balas mukul, diancam balas ngancam. Ini enggak main-main ini orang Salafi di Aceh itu. Mereka yang ngancam ini bukan orang biasa, tapi negara yang ngancam. Lewat lembaga namanya Daya, Departemen Daya. Itu kalau di sini mungkin Departemen Pendidikan. Ada Departemen Pendidikan, Departemen Kepolisian, misalnya, Departemen Keamanan itu. Departemen itu memiliki dana dan memiliki pengikut. Ditekan oleh mereka itu enggak goyang mereka. Nah, uniknya dakwah di sana itu dikejar sana, ditutup sana, buka pintu lain. Dikejar pintu sana, pindah ke tempat lain. Terus begitu. Jadi yang ngejar ini malah nyesel. Kenapa kok nyesel? Karena semakin menyebar, ibarat virus itu menyebar kemana-mana. Nah, dakwanya tambah kemana-mana, orang tambah tahu akhirnya. Tidak sedikit orang yang simpati, penasaran karena lihat kok dikejar-kejar ini kenapa ya gitu. Tambah orangnya ingin dengar kemudian malah dapat hidayah. Makanya banyak orang yang asalnya enggak ngerti apa-apa jadi ngerti karena diusir itu. Kenapa kok diusir ya? Akhirnya orangnya mendengar, datang meminta klarifikasi. Mas, kok ini? Klarifikasi. Nah, karena klarifikasi, ya dijelaskan. Karena sudah dijelaskan, akhirnya orang dapat hidayah itu. Jadi tidak sedikit yang kepala-kepala preman, ya itu justru dapat hidayah ikut ngaji itu. Jadi dulunya ikut melawan, sekarang enggak, malah jadi pengaman. Pengaman pondoknya itu, pengaman masjid. Nah, kalau di mana di Jawa Timur ini di mana? Di Tuban ya, di Jamprong. Pengalaman saya riset di sana ketika bersama mahasiswa Stiali, itu menemukan bahwa orang yang penjahat-penjahat itu kena dakwah itu. Akhirnya dia bersumpah, siapa sih yang ganggu dakwah di sini berhadapan dengan saya siap mati, gitu malah. Akhirnya enggak ada yang ngelawan, sekarang dakwanya buanter. Nah, itu salah satu di antara kelebihan
Salafi di Aceh. Nah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prospek perdamaian Salafi Aceh, Daya Salafi relatif sulit karena akses politik Daya yang lebih kuat sementara Salafi belum mau mengubah dalam penyampaian materi dakwah. Nah, ini. Jadi Salafi ditekan supaya tidak menyampaikan dakwah tauhid dan bid'ah. Itu ditekan supaya jangan nyampaikan materi itu, materi yang lain saja. Materi akhlak, materi sejarah, fikih yang banyak kan, masih banyak materinya. Pokoknya jangan nyentuh tauhid dan bid'ah. Ini orang Aceh ini tersinggung kalau di tradisinya itu diserang-serang gitu. Karena mungkin di sana itu ada tradisi apabila orang mati itu kemudian didatangi oleh orang Daya. Kemudian orang yang mati itu keluarganya ditanya, Bapak Ibumu ini dulu pernah meninggalkan sholat enggak? Oh iya pernah. Berapa kali atau berapa tahun? Ya mulai muda sampai tua enggak pernah sholat. Oh gitu ya. Ini aja nanti dihitung berapa tahun itu. Ya kira-kira 20 tahun. Kalau 20 tahun sholatnya itu enggak sholat 5 kali. Sekali meninggalkan sholat itu dendanya 5.000 misalnya. Nah, kalau 5.000 satu hari berarti 25.000 ya. Kalau satu bulan kali 5.000 berapa? Satu bulan kali 25.000. Nah, 750.000 ya. Nah, 750.000 kali 20 tahun. Berapa? 15 juta. Nah, 15 itu. juta. Jadi harus bayar 15 juta sebagai tebusan. Nah, orang Aceh itu ya selama ini membayar semua. Enggak ada masalah. Ya diutang-utang lah. Cari-cari uang untuk bayar itu supaya orang tuanya dianggap lunas. Enggak ada utang karena meninggalkan sholat. 15 juta loh. Lumayan kan ya. Ya kalau enggak bayar duit ya bayar beras, enggak apa-apa. Dirupakan beras. Nah itu mungkin orang yang enggak sholat ya banyak. Jadi kalau itu saking takutnya, takut azabnya akhirat ya. Nah tradisi-tradisi itu banyak sekali menyebar di Aceh. Nah itu yang dijadikan materi dakwah oleh teman-teman salaf di sana. Oh, langsung itu marah-marah itu orang Daya itu. Marah-marah karena mungkin pendapatannya bisa berkurang. Ya, biasanya dapat duit dari orang yang sudah mati keluarganya itu, sekarang enggak ada lagi. Itu baru satu itu. Sekian ratus tradisi banyak sekarang di sana itu. Orang yang mau kawin, mau khitan, orang sudah mati, itu harus ada perayaan-perayaan, belum maulid, Isra Mi'raj. Pokoknya semuanya itu mengandung duit semuanya. Nah, dakwah salaf di sana itu kalau itu menyebar habis ini. Sumber pendapatannya habis itu. Nah, karena sumber pendapatannya habis bahaya ini. Harus ditumpas. Nah, inilah yang temuan saya di sana bahwa kaum Daya itu menggunakan salah satu di antaranya yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah Daya itu memiliki pengaruh sehingga representasi keberagaman masyarakat Aceh itu Salafi dianggap sebagai tantangan bagi otoritas kaum Daya. Kaum Daya itu sekarang menentukan masyarakat Aceh itu dakwanya harus begini, 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 begini. A, B, C, D sampai Z. Ternyata Salafi itu enggak masuk A, B, C sampai Z, justru malah nyerang ini. Nyerang tradisi itu. Makanya saya bilang ini Aceh Salafi itu dianggap sebagai tantangan bagi otoritas yang sudah mapan di kalangan Daya.
Biasa tahlilan kok enggak boleh tahlilan. Ini kan melawan arus ini. Nah, orang tahlilan itu kan kalau di kampung saya, tahlilan banyak hal sekarang. 17 Agustus tahlilan. Ada tahlilannya 17 Agustus itu. Orang khitan, orang kawin, orang mati. Ya, nanti rapat-rapat itu ya tahlilan. Arisan barang ya tahlilan. Nah, ini salah satu di antara tantangan. Nah, kemudian yang berikutnya, aktor dan institusi apa yang memungkinkan terbukanya peluang berdamai antara Daya dan Salafi. Nah, ini juga sulit ini. Karena apa? Daya punya kekuasaan, duduk di pemerintahan. Sedangkan Salafi nggak punya perwakilan. Nah, ini akan yang membuat ketimpangan. Ada ketimpangan otoritas. Kalau Daya kuat, punya dana, kalau minta bantuan apa saja langsung cair. Nah, kalau teman-teman Salafi minta dana, nggak bisa. Kalau minta dana kan bahaya ya. Kalau Salafi dibesarkan kan juga bahaya bagi Daya. Makanya nggak mungkin diberi bantuan. Nah, munculnya fatwa Majelis Permusyawaratan Umum. Nah, di sana namanya MPU ya. Kalau di sini namanya MUI. Ya, di sana namanya MPU. Kalau di sini MUI ya. MPU Aceh yang mengeluarkan vonis sesat terhadap kaum Salafi. Nah, fatwa ini digunakan oleh Daya sebagai celah untuk menghentikan dakwah kaum Salafi. Nah, ini pintu masuknya. Karena MPU mengeluarkan fatwa sesat Salafi itu. Wah, ini ada pintu masuk untuk ngejar-ngejar menghentikan dakwah Salafi. Nah, yang terakhir, Dai Salafi memiliki karakter umum masyarakat Aceh yang berani berdakwah melawan arus keberagamaan di tengah masyarakat Aceh. Jadi berbeda ini dakwanya. Enggak seperti masyarakat lembaga dakwah umumnya ini. Berbeda sekali. Kayak yang lain itu ya sungkan-sungkan aja nyerang bid'ah, ngomong tauhid yang sebenarnya itu. Tapi Salafi enggak. Maka kemudian terakhir yang saya tunjukkan di sini, kalian nanti juga bisa merujuk ini ya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prospek perdamaian masih semu, kecuali adanya kekhawatiran habisnya energi masyarakat karena konflik dan presiden buruk bagi kehidupan beragama di Aceh. Itu aja. Jadi mereka berhenti konflik itu karena dua pertimbangan. Ya, pertimbangan pertama, energi masyarakat habis, konflik gak selesai-selesai. Itu disadari oleh kedua pihak. Makanya orang Daya akhirnya ngerem, sudah gak apa-apa. Yang penting jangan banter-banter gitu aja. Yang kedua adalah energi habis, yang kedua adalah presiden buruk bagi kehidupan masyarakat Aceh. Aceh itu kan terkenal serami Mekah. Makanya kalau konflik-konflik sampai didengar orang luar, itu maka presiden buruk, cap buruk bagi orang Aceh. Aceh kok konflik terus ya, selesai-selesai. Nah itu karena kekhawatiran itu kemudian enggak jadi konflik. Itu diantaranya. Nah, di akhir kata yang paling bawah adalah keywords. Keywords itu adalah kata yang mungkin bisa yang berulang-ulang, yang sering dipakai di dalam menyampaikan hasil penelitian ini. Yang saya sering pakai, Daya, Salafi, konflik keagamaan, dan resolusi konflik. Oke. Mungkin yang Aceh ini Salafi, yang satunya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Sebelum saya menyampaikan abstrak yang lain. Silakan, kalau ada yang masih nanya. Ya. Nggak dengar Kalau ya?
penulisan judul tuh apakah Iya. boleh sama kan banyak sekali Zat. Apakah boleh sama atau bagaimana Zat? Nggak masuk di sini. Iya, mati speakernya. Sebentar ya, speakernya ini mati nih, nggak dengar saya. Halo? Ya Zat, Ya, silakan, silakan. Baru dengar. kan jurnal banyak sekali Zat. Ya, Apakah penulisan judul tuh boleh sama atau harus berbeda-beda? maksudnya boleh sama apanya? Ya kan mungkin ada judul yang sama cuman intinya sama cuman ada bahasa-bahasa yang berbeda atau emang harus berbeda setiap jurnal lain dan jurnal lainnya, jurnal satu jangan jurnal lainnya. Oh ya, kemungkinan sama itu kecil ya, kecil kemungkinan. Karena memang area penelitiannya berbeda, pasti memiliki perbedaan. Kalau sama persis, itu dicurigai. Pasti plagiasi itu kalau persis. Nah, tapi kan dilihat nanti dalamnya ya. Dalamnya kasusnya kalau beda ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk sama persis kayaknya, oh ini kan ribuan judul ya. Ribuan judul itu pasti beda, nggak bisa, isinya nggak bisa sama. Kalau datanya sama pasti ketahuan ya. Itu kalau ada orang yang mengambil kutipan tulisannya orang lain, nggak diakui sebagai penulisan orang lain dan diakui sebagai tulisannya, pasti ketahuan itu. Sekarang ada namanya Turnitin, nggak tahu di sini pakai nggak? Masih belum ya. Nah, nanti di St. Ali bin Abi Thalib akan ada tes Turnitin namanya. Tulisan itu dicek plagiasi apa enggak. Ada tulisan yang plagiasinya itu 100%. Oh itu berarti total itu, copy paste itu. Enggak pakai ATM. Ya, ada yang 50% ngambil tulisan orang. Nah, di toleransi kalau perguruan tinggi itu ada yang mentoleransi 20%. Enggak tahu di sini berapa nanti ditetapkan itu. Jadi kalau Anda buat tulisan, ngopi paste punya orang lain, tanpa modifikasi, enggak tahu cara ilmunya, Anda kena Turnitin nanti 50%. Maka kalau 50%, tulisan Anda enggak layak dicurigai. Makanya kalau Anda nulis sendiri, ya insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak kena Turnitin. Cek Turnitinnya mungkin, ya karena ngutip-ngutip mungkin bisa ya, bisa 10% itu enggak apa-apa. Masih toleransi karena mungkin ngutip-ngutip enggak pakai diolah cara ngutip. Karena ngutip di copy, di paste. Karena ada cara ngutip yang supaya tidak kena semprit dari Turnitin itu. Nah, kita masih melangkah, masih belum ya. Kita ternyata jurnal belum, Turnitin belum. Saya kira banyak sekali nanti. Makanya kalau Anda kuliah ini nggak selesai-selesai, tambah lama tambah banyak aturan baru. Ya. Makanya harus Anda selesai cepat ya. Yang 5 mulai sekarang sudah nyiapkan saya mau ngeriset apa. Yang 6 juga gitu, sudah mulai semester ini. Karena nanti kalau Anda nggak selesai, sekarang Anda dapat peraturan baru, harus mengupload jurnal. Itu bagi yang semester 5-6 sekarang, atau mungkin 6-7. Nanti kalau Anda nggak segera selesai, mungkin 2 tahun lagi akan diterapkan Turnitin. Nah, kalau Turnitin Anda bakal nggak bisa tidur itu kalau Anda plagiasinya melebihi standar minimal. Ya, makanya segera selesai sekarang, nggak apa-apa. Sekarang baru jurnal loh ya, yang diwajibkan. Nanti Turnitin.
Nanti ada lagi terus. Mungkin di sini nggak ada TOEFL ya. Kalau di UIN ada TOEFL, ada TOEFL. Ada terus, pokoknya namanya peraturan itu tambah berkembang dan tambah banyak, tambah repot. Ya, dulu saya ketika kuliah S3 itu keluar, nggak ada namanya jurnal-jurnal gini, nggak ada. Yes, lulus langsung ucul gitu aja. Kalau sekarang nggak bisa. Dulu saya kuliah dibiayai negara, disumbang oleh rektorat, SPP, 6 semester gratis saya. Sekarang nggak boleh rektor memberi bantuan kepada pegawainya yang sekolah, nggak boleh. Makanya di Steali ini mumpung bisa sekolah dan dibiayai, sekarang harus kuliah. Tuh. Tapi memang uniknya di Salafi itu dibiayai kuliah malah nggak mau. Kalau di lembaga-lembaga lain itu royoan gitu ya, rebutan untuk dapat beasiswa. Padahal di Steali ini dosen-dosen disuruh sekolah S2 dibiayai. Disuruh S3 dibiayai SPP-nya. Gak ono sing berangkat. Padahal bayar SPP berapa? 13 juta, ada yang 11 juta, paling murah 10 juta per semester. Kalian mampu enggak kira-kira nyari duit sak semester 10 juta dikasihkan ke orang lain untuk sekolah? Ini enggak ini. Steali dikasih dana loh, disuruh sekolah. Rebutan enggak mau. Ya, padahal dananya gratis. Nah, inilah uniknya ya. Uniknya lembaga pendidikan kita ini. Dibiayai enggak mau berangkat. Padahal di tempat lain itu dia ngumpulkan duit sendiri supaya bisa sekolah. Oke. Yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Berarti sasaran dakwanya melalui jurnal ini hanya untuk akademisi aja Ustaz, bukan untuk secara umum. Memang umumnya begitu. Tapi bagi masyarakat siapa saja boleh kok. Guru-guru, guru SD, guru SMP, guru SMA bisa mengakses. Tapi umumnya memang mereka yang terlibat di dalam dunia akademik memang. Ya nggak mungkin memang pengusaha kemudian nulis jurnal, jarang ya. Iya. Yang punya restoran, ya bakul sayur nulis jurnal ya enggak ada ya. Memang ini sudah salah satu Anda ini kan, kelebihan Anda ini kan masuk kelompok elit. Anda jadi mahasiswa ini kan kelompok elit nih. Ya enggak? Berapa persen kira-kira lulusan SMA yang masuk perguruan tinggi? Ya, sekampung saya itu yang bisa kuliah S1 itu hanya saya itu, sekampung dulu itu. Sekampung siji. Mungkin Anda di desa Anda, kira-kira Anda ini berapa orang dari satu desa yang kuliah S1? Pernah ngitung enggak? Banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak itu dari orang. berapa orang? Hampir seluruh pemudanya kuliah semua Ustaz. Sak desa kuliah semua? Enggak semua. Nah, iya. Nek kuliah semua itu desa maju berarti. Ya, di antara misalnya lulusan SMA Anda, nah, lulusan SMA, yang kuliah pernah ngitung enggak berapa orang? 100 orang yang lulus. Kira-kira yang kuliah berapa orang? 60. 10 orang. Nah, 10 orang loh, enggak banyak kan 10 orang itu, 10%. Di antara 10 orang itu yang selesai berapa orang? Lebih 100 kalau salah mana saya itu.
Ya, dari 10 orang yang kuliah itu, nggak semuanya selesai, protol di tengah jalan. Itu baru S1 ya, belum yang S2. Tambah kecil lagi. Belum yang S3, oh tambah kecil lagi. Apalagi profesor ya. Nyari sak kampung profesor kira-kira ada nggak tiap kampung? Belum tentu ada, Ustaz. Iya, belum tentu ada. Itu menunjukkan bahwa kelompok elit itu orangnya terbatas. Nggak banyak memang. Jadi mengerucut ya, mengerucut ke atas itu semakin atas semakin kecil. Puncak gunung itu cuma satu ya. Ya, Ya. namanya puncak gunung kok ada dua, bukan puncak namanya itu. Itu jawaban saya. Oke, yang lain? Oke, saya kasih contoh yang kedua. Saya datang ke Aceh, riset di Aceh itu 3 hari. Datang 3 hari saja itu. Tapi saya bisa membuat tulisan. Itu bisa nulis 10 tulisan. Nah ini salah satu di antara 10 itu ya. Yang tadi itu konflik Daya dan Salafi. Sekarang ini